Halo adik-adik daring semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita masih diberikan kesehatan dalam melalui masa pandemi ini. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tetapi melalui forum video ini kita masih bisa bertemu dan juga bertatap muka via online dan juga dapat berbagi ilmu bersama-sama. Perkenalkan, nama kakak Nurliawati Dide. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, kakak akan memberitahukan KD dan juga indikator pembelajaran kita. Adik-adik daring, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita, kakak akan memberitahukan KD dan juga indikator pencapaian kompetensi kita. 3.15, mengidentifikasi unsur-unsur drama, tradisional dan modern yang disajikan dalam bentuk pentas atau naskah. Indikator pencapaian kompetensi 3.15.1 memperhatikan contoh model teks drama. 3.15.2 merumuskan pengertian atau karakteristik drama. Kompetensi dasar 4.15 menginterpretasi drama tradisional dan modern yang dibaca dan ditonton atau didengar. Indikator pencapaian kompetensi 4.15.1 mendiskusikan unsur-unsur dan isi teks drama. 4.15.2 mengidentifikasi isi teks drama. 4.15.3 menanggapi dan melaporkan secara lisan dan tulis isi teks drama yang ditonton. Itu adalah KD dan indikator yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia, walaupun kita hanya terbatas dengan sebuah video seperti ini, tetapi semoga video ini dapat bermanfaat untuk adik-adik ke depannya dan juga kita bisa sharing atau berbagi ilmu bersama pada forum video ini. Dalam sebuah drama itu kita memiliki beberapa topik, di antaranya ada pengertian drama, karakter drama, unsur-unsur drama, struktur dan kaidah drama. Yang pertama, adik-adik tahu tidak tentang apa itu pengertian drama? Drama itu apa sih menurut adik-adik daring? Pengertian drama yaitu gambaran kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku atau akting yang dipentaskan. Atau drama juga diartikan sebagai karya seni yang dipentaskan. Selanjutnya, karakter drama. Di sini kakak memiliki contoh naskah drama yang berjudul Ketika Pangeran Mencari Istri. Di sebuah naskah drama ini, kita bisa melihat atau kita bisa sama-sama menganalisis bahwa terdapat karakter yang berada di dalam naskah drama ini. Yang pertama, berupa bentuk cerita, ada dialog yang disampaikan pada naskah drama, dan juga tentunya naskah drama ini disusun untuk dipentaskan di atas panggung. Tujuannya seperti itu. Selanjutnya ada tentang unsur-unsur drama. Unsur-unsur drama di sini terdapat 6 unsur drama, di antaranya itu terdapat tema, alur, penukohan, dialog, latar, dan bahasa. Dalam unsur-unsur drama ini, pengertian dari masing-masing tersebut itu diantaranya tema itu merupakan pokok cerita atau dasar cerita. Jadi tema itu seperti pondasi atau awalan dari sebuah cerita. Kemudian terdapat alur. Alur di sini yaitu rangkaian peristiwa yang menggerakkan jalan cerita. Bagian-bagiannya yaitu terdapat pengenalan cerita atau orientasi, konflik awal, perkembangan konflik, dan setelah itu terdapat juga penyelesaian dari sebuah cerita. Selanjutnya terdapat penokohan. Penokohan di sini yaitu cara pengarang dalam menggambarkan karakter tokoh. Jadi cara pengarang dalam menggambarkan itu terdapat dua. Ada yang berdasarkan peran dan juga berdasarkan watak. Untuk berdasarkan peran di sini terdapat tokoh utama dan juga tokoh pembantu. Tokoh pembantu ini seperti menyertai atau mendukung sebuah cerita. Kemudian
untuk berdasarkan watak itu sendiri, yaitu terdapat 4, di antaranya tokoh berkembang, yaitu tokoh yang mengalami perubahan karakter atau sifat, tokoh pembantu, tokoh statis atau tokoh yang tetap tidak mengalami perubahan sifat atau karakter, dan juga tokoh serba bisa. Tokoh serba bisa ini memerankan semua karakter di dalam sebuah naskah drama. Misalnya dalam satu naskah drama itu terdapat beberapa karakter yang diperankan oleh tokoh tersebut. Selanjutnya terdapat dialog. Dialog di sini terdapat 3 elemen dalam dialog. Yang pertama tokoh, wawancang, dan karamagung. Wawancang di sini itu merupakan tuturan yang diucapkan oleh si tokoh. Sedangkan karamagung yaitu ekspresi atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku atau tokoh. Selanjutnya latar. Latar ini terbagi menjadi 2, yaitu latar waktu dan juga latar tempat. Dan yang terakhir dari unsur-unsur drama yaitu terdapat bahasa. Bahasa di sini sangat diperlukan sekali dalam sebuah naskah drama, apalagi setelah naskah drama tersebut dipentaskan. Tentunya memiliki alat, yaitu alat itu sebagai sarana untuk seorang tokoh mengutarakan atau menyampaikan hal-hal apa yang ingin disampaikan atau hal-hal apa yang diperankan dari tokoh tersebut, yaitu dibutuhkan adanya sebuah bahasa. Bahasa di sini sebagai media atau alat untuk berkomunikasi dengan lawan. Selanjutnya terdapat struktur drama. Struktur drama di sini terbagi menjadi 3, yaitu prolog, dialog, dan epilog. Prolog di sini sebagai pembuka atau peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama atau sandiwara. Sedangkan dialog yaitu tersaji urutan peristiwa yang dimulai dengan orientasi, komplikasi, sampai dengan penyelesaian dari sebuah cerita. Kemudian yang terakhir yaitu epilog. Epilog di sini merupakan sebuah penutup dari cerita atau inti dari maksud yang ingin disampaikan pengarang. Di sini ada beberapa ciri dalam teks drama. Selanjutnya yaitu ada kata kerja, yaitu kata kerja yang mengarah ke peristiwa. Contohnya yaitu kata menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap, beristirahat. Ciri yang berikutnya yaitu konjungsi temporal. Konjungsi temporal di sini seperti contoh kata sekarang, setelah itu, mula-mula, kemudian. Ciri yang selanjutnya atau yang berikutnya yaitu kalimat seru, seruhan, pertanyaan. Contoh dari kalimat tersebut yaitu seperti ini. Selamat pagi, Bu. Wah, jangan marah dong, aku kan cuma bercanda. Arya, kenapa sih kamu sangat usil? Nah, itu beberapa kalimat atau contoh dari kalimat seru, seruhan, dan pertanyaan. Selanjutnya ada ciri kata tidak baku dan kosakata percakapan. Kosakata percakapan di sini yang tidak baku yang sering kita gunakan sehari-hari di lingkungan kita yaitu kata kok, sih, dong, dan oh. Itu sebuah kata yang mungkin sehari-hari kita memakainya di kehidupan kita. Kemudian ada ciri kata kerja. Kata kerja yang ini merupakan kata kerja yang mengarah ke dirasakan atau yang dipikirkan oleh tokoh. Contohnya yaitu merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mengalami. Ciri yang selanjutnya atau ciri yang terakhir yaitu kata sifat. Kata sifat di sini mungkin ada daring sendiri tahu apa itu kata sifat. Karena kita sering memakainya di lingkungan kita tentunya. Seperti kata ramai, berisik, baik, gagah, kuat. Itu merupakan ciri dari kata sifat. Selanjutnya kita akan masuk ke soal dan juga pembahasan. Di sini kakak memiliki contoh soal dan juga kita bisa membahasnya secara langsung bersama-sama.
Contoh yang pertama yaitu ada sebuah kutipan naskah. Brilian. Sekarang serahkan HP kalian. Kami akan minta uang tebusan. Dimi, Kak, kami tidak bawa HP. Dengan gugup. Brilian. Periksa kantongnya. Timi, siap bos. Markus, ada nggak? Ini tempat apa? Matanya melotot. Timi, ruang penyimpanan berkas-berkas sambil merabah kantong si anak. Ini bos, HP-nya. Kemudian dia mengeluarkan HP dengan merek N95. Markus, tanyakan nomor HP orang tuanya. Hubungi untuk minta tebusan. Timi, siap bos. Nah, di dalam sebuah naskah ini atau sebuah kutipan naskah ini, suasana kutipan naskah tersebut itu seperti apa? Kita bisa melihat pada dialog Dimi yang dia merasa gugup bahwa dia sedang berada dalam kondisi tidak nyaman, seperti kondisi yang tidak biasanya. Maka suasana yang dapat kita simpulkan bahwa suasana tersebut dalam situasi yang tegang. Selanjutnya, soal yang berikutnya yaitu dalam membuat naskah drama perlu dipahami 3 unsur. Unsur-unsur yang penting yaitu ada penokohan, plot, dan dialog. Buatlah satu adegan naskah drama yang diadaptasi dari cerpen atau novel dengan menerapkan 3 unsur tersebut. Mungkin di sini kakak akan memberikan sebuah contoh dari cerpen Oresteia, karya Enden Lilis A. Di sini penokohan merupakan orang yang berperan dalam sebuah drama, contohnya tokoh baik atau protagonis dan tokoh jahat yang sudah kita bahas di awal tadi. Sedangkan dialog adalah bentuk percakapan dalam berdialog, misalnya dilakukan oleh 2 orang atau lebih dalam sebuah naskah drama. Kemudian yang terakhir yaitu plot atau alur adalah rangkaian peristiwa berdasarkan hubungan waktu dan hubungan sebab akibat. Sebuah alur cerita harus bisa menggambarkan jalannya cerita dari awal hingga akhir. Di sini contohnya seperti kutipannya yang dibuat atau pembahasannya diambil dari cerpen Oresteia, karya Enden Lilis A. Kutipan yang diadaptasi yaitu lelaki 1. Apa yang kau cari? Lelaki asing. Aku mencari perempuan. Laki-laki 2. Apakah di tempatmu tak ada perempuan? Lelaki 3. Ya, semua perempuan kini telah menjadi laki-laki. Itu merupakan sebuah cerpen yang diadaptasi kemudian menjadi sebuah teks drama. Soal yang berikutnya, berikut ini adalah hal-hal yang perlu dilakukan pada saat menyusun teks drama, kecuali di sini yang bukan sebagai penyusunan teks drama. Kita telah melihat di awal pembelajaran tadi bahwa dalam sebuah teks drama itu ada tema, alur atau setting, dan juga ringkasan cerita tentunya. Yang bukan yaitu mengatur akting pelaku. Karena yang mengatur akting pelaku ini tidak termasuk dalam penyusunan teks drama. Penyusunan di sini kita kan memerlukan kata-kata dan juga bahasa, unsur-unsur yang lain yang mendukung, tidak untuk mengatur akting. Mengatur akting di sini akan sampai pada naskah tersebut dipentaskan di atas panggung. Maka yang tidak termasuk ke dalam penyusunan teks drama adalah mengatur akting pelaku. Soal yang terakhir yaitu ada kutipan naskah juga. Pina, hei, semua berhenti sambil menggebrak meja. Anwar, tidak usah ikut campur. Bagian yang ditulis dalam kurung penggalan dialog di atas disebut.
Tadi kita sudah melihat mengenai apa saja yang terdapat dalam drama. Untuk epilog di sini, epilog itu bukan termasuk dalam gambaran yang terdapat pada dalam kurung tersebut. Yang menggambarkan itu dia sedang melakukan sebuah ekspresi atau sebuah tindakan, yaitu dengan kata sambil menggebrak meja. Tindakannya yaitu dia mengekspresikan dengan menggebrak meja. Maka yang lebih mengarah ke arah tersebut adalah Karamagung. Demikian forum video ini. Terima kasih telah mendengarkan dan juga bergabung bersama kakak di sini. Terima kasih juga dari daring telah menjadi dan bisa mendengarkan apa yang telah kakak sampaikan ini. Pada akhir video ini, kakak akan menuliskan sebuah link yang dimana adik-adik daring bisa mengasah lagi sejauh mana sih pengetahuan adik-adik daring mengenai drama itu sendiri. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan atau saran bisa ditulis di kolom komentar. Demikian video pembelajaran daring kita. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk adik-adik daring semuanya. Di akhir video ini, kakak akan memberikan sebuah link yang dapat membantu dan mengasah lagi pengetahuan adik-adik daring dalam pembelajaran drama di kehidupan kalian. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam forum pembelajaran bahasa Indonesia. Tetap menjaga kesehatan dan budayakanlah literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay powerful.